Wah, wah, wah. Wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Ya, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa wahai guru? Ya, sekarang mau melanjutkan alur cerita film Kungfu pada The Path of Destiny season kedua, part kedua. Yang mana season pertama full episode sudah ada di beranda yang tinggal kalian tengok di akun Dewa Rengku. Tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu, putar kemaluanmu. Ya, maksudnya putar intronya dulu. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Pada bagian pertama ada 3 pembahasan inti, yaitu Master Po dan murid-muridnya mendapatkan misi dari Kaisar Kanzi untuk menyelesaikan masalah kemarau panjang yang tak kunjung hujan, dan kematian sang kaisar menjadikan anaknya yang bernama Xiao menggantikan posisi sang ayah. Lalu ada Silong yang tingkahnya mencurigakan, dan juga warga pandai yang kehilangan sumber mata air Qi, yaitu sebuah air keabadian. Lalu pada bagian kedua ini disambung dengan kedatangan Master Po dan muridnya ke istana kota terlarang. Mereka baru tahu bahwa sang kaisar Kanzi telah modar. Maksudnya sudah mati. Di sini mereka merasa bersedih atas musibah ini. Lalu setelah itu Xiao sebagai kaisar baru mengajak mereka jalan-jalan menyusuri istana. Nah, tiba-tiba Master Po kaget melihat sebuah patung terakota yang mana sama persis dengan patung yang menyerang murid-muridnya di mimpinya. Yang lebih kaget lagi, mereka melihat pergerakan misterius. Lalu mereka mencari sosok itu bersama-sama. Akan tetapi sosok itu menyerang Xiao. Untung aja dengan refleks dihantam oleh Xing, anak panda. Ternyata sosok itu adalah kelinci pelayan istana yang mengkhianati Kaisar Xiao. Meskipun dia pengkhianat, tapi Xing masih mau menyembuhkannya dengan kekuatan Qi Harimau Putih. Dan di tempat ini juga Master Po menemukan kristal merah yang cukup mencurigakan. Kita beralih ke Mr. Lee dan lainnya yang menyusuri goa untuk mencari arah hilangnya mata air Qi, dan tibalah mereka ke sebuah danau kecil di dalam goa. Ketika mereka menyeberangi danau itu, tiba-tiba muncul monster yang langsung memakan mereka hidup-hidup. Sedangkan kelinci tadi ternyata adalah pembunuh bayaran yang diperintahkan oleh Shilong. Percakapan mereka ini secara tidak sengaja didengar oleh Rooster si preman ayam. Sayangnya Rooster juga ketahuan oleh penjaga istana dan langsung menangkap dia ke penjara istana. Lalu Master Po menanyakan keberadaan Rooster yang dari tadi tidak terlihat. Lalu Shilong memberikan jawaban bahwa Rooster telah meninggalkan istana tanpa berpamitan terlebih dahulu sejak pagi tadi. Padahal kenyataannya Rooster dan anak buahnya sedang disekap dia sendiri. Nah, setelah itu mereka diundang oleh Xiao untuk ikut acara tahlilan ayahnya sendiri di istana. Fentong si panda gendut diajak datang terlebih dahulu oleh Xiao, sedangkan yang lainnya menyusul belakangan. Ketika mereka berjalan menyusuri istana, ternyata dihadang oleh ninja katak dan ada juga landak. Tentu ini suruhan Silong ya untuk membunuh Master Po dan murid-muridnya. Sedangkan di halaman istana, Xiao juga mengalami hal yang sama saat berpidato. Dia diserang oleh kelinci pembunuh yang untungnya digagalkan oleh Fentong. Bersamaan dengan itu, Master Po dan lainnya juga sampai di acara tahlilan yang gagal total. Wah, ternyata kelinci ini adalah kelinci yang sama yang disembuhkan oleh Xing. Lalu Xing tidak mau menolongnya lagi. Aku yang membantu menyembuhkan lukamu, tapi kenapa kau hancurkan hatiku? Lalu setelah itu, kehadiran Master Po dan lainnya membuat Kaisar Xiao semakin merasa nyaman, aman, dan terlindungi. Nah, sedangkan Mr. Lee yang dimakan oleh monster tadi masih hidup di dalam perutnya. Lalu Mr. Pink, ayah angkat Po yang kelaparan, memasak mie dengan sebuah api yang mana api ini menyebabkan monster tersebut muntah dan mereka pun ikut keluar bersama-sama muntahan. Wah, menjijikkan sekali ya.
Kita flashback ke masa lalu bahwa sang istri Kaisar Kanzi tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Suatu ketika mereka menemukan bayi kadal berkelamin perempuan. Kadal berkemaluan perempuan ini diberi nama Silong, mereka sangat menyayanginya. Setelah itu datanglah sebuah keajaiban, yang mana istri sang kaisar melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang diberi nama Xiao. Sejak saat itulah Silong tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari mereka, dan karena inilah yang membuat hatinya Silong timbul rasa dendam, hingga ia mengajak bekerja sama dengan sosok misterius kegelapan. Kita kembali lagi di masa kini ya, yang mana saat Xiao membahas siapa yang telah mencoba membunuhnya, tiba-tiba ada Jenderal Feng yang memberitahu bahwa pengiriman pasokan makanan telah dirampok oleh perompak. Lalu Silong meminta bantuan Master Po dan lainnya untuk menangani masalah ini. Tapi saat mereka mau berangkat, Zing melihat gerak-gerik mencurigakan dari Silong dan juga Jenderal Feng. Lalu berangkatlah mereka menggunakan kapal udara, terbang jauh dan melampauinya. Sedangkan Mr. Lee dan lainnya sekarang melanjutkan perjalanan menyusuri goa. Akan tetapi mereka dihadang oleh monyet bernama Sun Wokong. Setelah Sun Wokong kalah, ia diinterogasi. Akan tetapi diam 1000 bahasa, tak mau menjawab meskipun sepatah kata. Seperti perempuan yang ditanya apa-apa, jawabnya nggak apa-apa. Memang benar-benar monyet tuh perempuan. Ya, janganlah marah-marah. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah gerbang yang ternyata isinya adalah ribuan patung terakota. Mr. Ping yang ceroboh tak sengaja membuat patung itu berjatuhan hingga mengundang prajurit istana yang langsung menangkap mereka. Lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu dengan Rooster. Tak berselang lama, Silong datang dan memerintahkan para prajurit untuk menghanyutkan mereka ke laut. Sedangkan di atas kapal udara, Zing masih merasa curiga terhadap para prajurit, lalu menyelinap masuk ke dalam gudang. Dan ternyata benar, isi gudang tersebut adalah bahan peledak yang siap dinyalakan. Dengan cepat ia melaporkan kejadian ini kepada Master Po. Bertepatan dengan itu, prajurit istana sudah menyalakan mercon untuk meledakkan kapal tersebut. Di sini aksi prajurit berhasil dihentikan oleh Master Po dan lainnya, lalu menginterogasi salah satu prajurit yang kemudian mendapatkan bocoran bahwa misi selanjutnya yaitu menemui seseorang di kedai kota Gongmen. Nah, saat Master Po lengah, ternyata ada salah satu prajurit yang menyalakan bahan peledak. Lalu aksi peledakan kapal yang ditunggangi Master Po dan lainnya ternyata disaksikan ayahnya sendiri dari kapal yang berbeda, yang mana ayahnya juga ingin dibunuh dan dihanyutkan ke laut. Mengetahui anaknya dibunuh membuat kekuatan Master Lee tiba-tiba naik level sehingga berhasil mengalahkan para prajurit dengan mudah. Lalu Master Lee dan lainnya ingin mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan ini semua di sebuah gunung Merapi di seberang sana. Ternyata Master Po bersama murid-muridnya masih selamat berkat pertolongan kekuatan Qi milik muridnya. Nah, sekarang mereka melanjutkan perjalanan ke kota Gongmen untuk mencari tahu siapa yang akan membunuhnya. Lalu setiba di sana mereka menaiki becak bertenaga banteng, tapi bukan PDI. Ya, setelah itu mereka masuk ke dalam kedai untuk mencari seseorang yang akan ditemui oleh prajurit istana. Kedai itu dipenuhi oleh pelanggan dari kalangan preman pasar. Tentu mereka pun bertarung. Setelah itu mereka bertemu dengan sosok yang dicari, yaitu seekor katak bernama Dundun. Lalu dengan sedikit paksaan, katak itu memberikan bocoran bahwa prajurit istana membawa besi ke sebuah gunung untuk sebuah proyek rahasia. Nah, sedangkan di istana, Jenderal Feng kaget sebab Kaisar Xiao pergi dari istana tanpa berpamitan dan tanpa pengawalan. Ternyata Xiao pergi ke sebuah hutan. Setelah itu, prajurit istana memaksanya agar kembali ke istana lagi. Akan tetapi, aksi pemaksaan ini dilihat oleh Jetak yang kemudian menyelamatkan Xiao dan dibawa ke sebuah kuil bunga surgawi, yaitu tempat latihan kungfu. Ia juga menceritakan bahwa dulu pernah dikhianati oleh iblis Jin Diao. Lalu
Lalu sebelum berpisah, Jetak memberikan nasihat kepada Xiao bahwa sebagai kaisar harus punya pendirian dan jangan terpengaruh omongan Shilong meskipun sebagai penasehat pribadinya. Dan juga Jetak siap membantunya jika terjadi masalah dengan memberikan kode menyalakan lilin di jendela kamarnya. Setelah Xiao tiba di istana, langsung meminta Shilong agar dirinya mau melatih bela diri. Tapi di sini Shilong menyuruh Jenderal Feng yang mengajarkan, akan tetapi hanya pura-pura saja dan jangan sampai Xiao menguasai jurus bela diri. Saya pun punya jurus burung berdiri. Ya, lalu berpindah ke Master Po yang sekarang menuju gunung maksudnya gunung berapi sesuai arahan Katak tadi. Tapi di sini mereka dihadang oleh anak buah Katak tersebut dan bertarung lagi. Kini mereka berada di kapal yang siap berlayar. Lagi-lagi mereka dihadang oleh kapal prajurit angkatan laut dan terkena tembakan lagi hingga hancur lebur. Meskipun hancur tetapi berhasil selamat lagi berkat jurus Chi murid-muridnya. Tapi permasalahannya sekarang mereka berada di tengah laut, terus bagaimana caranya menepi? Kok malah tanya saya? Ya sudahlah, kita beralih ke Mr. Lee dan rombongan yang harus menghadapi badai pasir. Dan tibalah mereka ke tepi pantai dan akan berjalan menuju gunung berapi. Lalu di sini Rooster bagian membawa peta sebagai petunjuk, tapi bukannya sampai gunung mereka malah tersesat. Wah, seperti perempuan buta maps. Ya. Lalu mereka menemukan patung kayu yang mencurigakan. Bersamaan dengan itu Mr. Pink bercerita bahwa pada zaman dahulu kala ada iblis bertulang putih yang suka mencuri penduduk desa, lalu meninggalkan patung kayu sebagai gantinya. Mendengar cerita menyeramkan itu membuat anak buah Rooster ingin buang air kecil. Wah, burungnya juga kecil. Ya, lalu diantar oleh yang lain, tapi anehnya mereka tak kunjung kembali dan ternyata mereka hilang dan berubah menjadi patung kayu. Ya, itu tadi alur cerita film Kungfu pada The Path of Destiny season kedua, part kedua. Tentu masih ada part ketiga ya. Kita pasti penasaran mengenai isi gunung berapi yang sedang dituju oleh Master Po dan Mr. Lee. Kalau gunung ber-BH kita tahu isinya, tapi gunung berapi ini tentu berbeda. Apa ya yang ada di sana itu? Kok bisa dicari oleh mereka? Ada apakah di sana? Apakah di sana terdapat rahasia kebusukan Shilong dan prajurit istana? Ya, nggak tahulah. Daripada kita bertanya-tanya, mending subscribe dulu akun ini agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Salam Dewa Rengku, putar penutupnya. Dewa Rengku, gede dawa ireng kaku.